Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada pengajian kali ini saya ingin membahas salah satu tema yang sangat menarik untuk dikaji di dalam pengajian kali ini, dan juga mendekati malam nuzulul Quran yang insya Allah kita semua akan mendapati malam nuzulul Quran. Saya ingin berbicara, membedah apa itu malam nuzulul Quran, bagaimana ayat itu kemudian turun, dan kita mencoba membuka tafsir Aisyah yang mana maknanya lebih jauh daripada pemaknaan terjemahan yang ada di dalam terjemahan bahasa Indonesia mana. Ma'asyiral hadirin hafizakumullah. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam memberikan kalimat perintah kepada Rasul, Iqra, sampai 3 kali. Kemudian jawaban Rasulullah, ma ana biqari. Tidak mungkin malaikat Jibril itu bingung apa yang ingin diucapkannya. Karena apa? Malaikat Jibril menyampaikan wahyu dari Allah. Kenapa sampai 3 kali? Pasti ada makna, pasti ada tafsir di balik perkataan daripada malaikat Jibril. Kemudian kenapa Rasulullah kok menjawabnya ma ana biqari, ma ana biqari? Para jamaah hafizahumullah, qara'a di dalam kalimat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah. Kalau kita memaknai Iqra dengan bacalah, maka mungkin pada zaman dahulu itu kata qara'a suatu kosakata yang tidak familiar pada masa itu. Kenapa? Karena di tanah Arab itu tidak mengenal yang namanya kitab suci. Padahal padanan kata daripada qara'a adalah kataba. Kemudian kenapa dijawab ma ana biqari? Karena apa? Negara Jazirah Arab bukan tempat turunnya wahyu. Beda mungkin kalau di Palestina, itu memang tempat turunnya wahyu. Mungkin yang ditunggu adalah talayat selu. Karena talayat selu artinya membaca, bacalah syair. Karena bangsa Arab itu terkenal dengan syair-syairnya. Tidak mungkin kemudian Rasulullah tidak bisa membaca. Dalam perspektif ini, kita yakin bahwa kita dipimpin oleh manusia yang super cerdas, manusia yang sangat berakhlak mulia. Jadi bukan berarti Rasulullah tidak bisa membaca, tidak. Tapi pada masa itu, jangan dibandingkan dengan masa sekarang. Pada masa itu, kata qara'a itu tidak familiar pada masyarakat Jazirah Arab. Iqra. Kenapa kemudian diperintahkan Iqra? Iqra yang pertama di dalam tafsir Isari itu memiliki makna how to read, bagaimana membaca. Kalau kita bulan suci Ramadan ini target 1 hari satu hari saya harus memiliki target membaca 5 juz, 2 hari 10 juz, 3 hari 15 juz, dan seminggu umpamanya saya harus khatam. Itu namanya Iqra pertama, how to read, bagaimana kita membaca, belajar membaca. Itu masih pada level how to read, Iqra pertama. Kemudian ada lagi perintah malaikat Jibril, Iqra.
Yang pertama Iqra, dijawab oleh Rasulullah, ma ana biqari. Kemudian perintah malaikat Jibril, Iqra. Rasulullah menjawab, ma ana biqari. Apa itu maknanya? Iqra yang kedua adalah how to learn. Bagaimana mempelajari, bagaimana mendalami daripada kitab itu. Para jamaah hafizahullah, di dalam Al-Baqarah kita sering membaca dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Di dalam terjemahan itu banyak, hampir semuanya menerjemahkan kitab ini, padahal dzalika itu adalah itu. Ini harus dikaji lebih mendalam, ma'asyirin. Ada kalam ilah, ada kalamullah, ada kitabullah. Kalau dzalikal kitab adalah kitabullah, itu adalah ini yang kita baca, itu kitab Al-Quran yang ada di depan kita. Itu dzalikal kitab, kitab ini Al-Quran ini. Tapi ada makna yang lebih jauh, dzalikal kitab, yaitu kitab itu, Al-Quran itu yang jauh di sana, yang jauh di sana, yang di Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya kemudian dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Al-Quran yang di sana itu petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Berapa banyak di antara kita sudah pada tingkatan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam nuzulul Quran adalah malam di mana kita bisa menelaah kembali pemahaman kita terhadap Al-Quran, dan juga bagaimana di malam nuzulul Quran, terlebih pada bulan suci Ramadan ini, kita menelaah, mempelajari lebih dalam bagaimana tafsir daripada kitab-kitab, daripada ayat suci Al-Quran. Kalau kita orang yang hidup merasa belajar hanya kepada orang yang hidup, guru yang hidup, itu tingkatan kita masih tingkatan. Ulama-ulama itu belajar tidak hanya kepada yang hidup, tapi juga belajar kepada yang mati. Ma'asyiral hadirin hafizahumullah. Inilah kemudian how to learn. Bagaimana Iqra yang kedua ini kita bisa mencoba menggali makna yang jauh, menggali banyak makna. Kemudian Iqra, perintah Jibril yang ketiga. Iqra, apa itu? Tafsir di dalamnya. How to understand, bagaimana kita memahami daripada ayat suci Al-Quran. Bagaimana setelah kita pelajari ayat suci Al-Quran itu, kita bisa menerapkan dalam kehidupan kita, dan juga kita bisa menerapkan dalam lingkungan kehidupan kita. Dan jumlahnya Iqra yang ketiga, tingkatan yang ketiga itu jumlahnya semakin sedikit. Yang bisa seperti itu semakin sedikit. Para jamaah hafizahumullah, ada tingkatan yang terakhir. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini tingkatan yang paling tinggi. Bacalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Menciptakan. Ini luar biasa. Makanya kenapa disebut al-alam, bahwa setiap yang masuk di dalam tubuh harus disebut nama Allah. Agar apa? Agar terjadi yang namanya keberkahan, agar terdapat di dalam diri kita selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga malam nuzulul Quran ini bisa menjadi ibrah bagi kita, untuk titik balik kita, pemahaman kita. Jangan sampai kita kemudian berhenti belajar. Mungkin ada yang pesantrennya 20 tahun, setelah terjun di masyarakat dia berhenti belajar. Itu namanya manusia bodoh. Manusia yang tidak mau belajar adalah manusia yang bodoh.
belajar dari kehidupan, belajar dari para guru, belajar daripada ulama yang bersanad hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di malam nuzulul Quran kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi pribadi-pribadi yang selalu beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga menjadi pribadi yang insya Allah selalu mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya cukup sekian. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada kata yang bisa diambil maknanya, itu semata-mata datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.